Kajian Islam. Bersyukurlah kau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kalian kembali. Bersyukurlah kau kepadaku. Tauhid. Hablum minallah. Kemudian walidaik, kepada kedua orang tuamu berbuat ihsan. Hablum minan nas. Sebelum kepada karib kerabat, fakir, miskin, ibnu sabil, as-sail. Urut-urutannya bisa dicek dalam An-Nisa 36. Nah, yang utama dan pertama yaitu walidain, kedua orang tua. Ini bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Semua tidak butuh rasa terima kasih kita, tapi kita bersyukur kepadanya. Dan orang yang bersyukur akan diberikan oleh tambahan nikmat. Dalam Ibrahim pada ayat 14, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, jika kau bersyukur kepada Allah, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, apabila kau ingkar, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Maka mensyukuri nikmat Allah, caranya yaitu sembahlah Allah semata-mata, jangan mensekutukannya. Wujudnya adalah mentauhidkan Allah, ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, wa muwafaqatun li sunnati Rasulillah, mengerjakan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan. Maka semua yang kita kerjakan fa insyaallah akan dibalas dengan yang terbaik. Syaratnya dua tadi, al-ikhlas wal, sehingga yang membangun dengan ikhlas dan sesuai tuntunan, maka Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, bagaimana amal saleh? Amal yang sesuai tuntunan itu amal saleh. Kalau ada orang beramal nggak sesuai tuntunan, itu bukan amal soleh. Kalau orang sholat tidak sesuai tuntunan, bukan amal soleh. Kalau ada orang puasa, puasanya nggak sesuai tuntunan, bukan amal soleh. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dia perempuan, huwa mu'min, sementara dia beriman, dan dari kufur, dari penyakit kotoran keimanan, diberikan nuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik di dunia ini. Ukuran kebaikan itu bukan hanya harta, tapi ukuran kebaikan itu adalah yakni ketenangan jiwa, apa yang ada di dalam hati manusia. Karena kekayaan yang sebenarnya bukan kaya dari harta. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arab, bukanlah kaya atau orang dikatakan kaya dengan banyaknya harta, walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa. Ketika manusia itu mengingat Allah, dia laksanakan amal soleh sesuai dengan ilmu, maka orang yang bahagia di dunia menurut Imam At-Tirmidzi, sebagaimana menjelaskan doa surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, beri kami karunia kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Kehidupan yang baik di akhirat tidak lain surga. Tidak ada yang membantah. Tidak ada kebahagiaan di akhirat kecuali surga.
Bagaimana dengan kehidupan dunia, bahagia dunia? Dijelaskan dalam Sahih At-Tirmidzi, yakni al-iman, al-ilmu wal amalus saleh. Orang yang berilmu dan beramal soleh, itulah orang yang bahagia. Maka jangan heran kalau para nabi hidup sengsara, bahkan mereka diterpa penderitaan dan kemiskinan, tapi bahagia hidupnya karena ilmu. Kenapa? Karena amal soleh. Maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Bagaimana di akhirat? Lebih-lebih di akhirat. Dalam surah An-Nahl tadi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kelak akan diberikan oleh Allah balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surga Allah Jalla wa'ala. Ini syukur. Yang kedua yaitu sabar. Buat takjub Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat sabar. Para ulama sudah banyak menjelaskan dalam kitab-kitab mereka apa definisi dari sabar itu. Ada yang mengatakan bahwa sabar itu adalah sikap menahan diri dari berbagai macam upaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Dia tetap bertahan, diam, dalam arti dia tetap tidak melakukan suatu sikap perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia kepada dosa dan kebinasaan. Maka para ulama membagi sabar itu ada 3 macam. Di antara 3 macam sabar itu, pertama as-sabru li ta'atillah, bersabar dalam rangka taat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah, sabar dalam menghadapi atau meninggalkan perbuatan maksiat. Yang ketiga, as-sabru indal musibah, sabar ketika berada pada keadaan tertimpa musibah. 3 bentuk sabar ini yang Allah jamin bagi orang yang sabar melaksanakan pertama perintah Allah, maka Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar tersebut dengan pahala yang terbaik. Makanya Nabi SAW diperintah untuk mengerjakan sholat dan memerintahkan supaya keluarganya mengerjakan sholat itu dengan sabar. Surat Toha ayat 132, Allah katakan, wa'mur ahlaka, perintahkan kepada keluargamu, bis salati, untuk menegakkan salat, wastabir alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Bersabar dalam mengerjakan salat dan juga bersabar dalam memerintahkan keluarga salat. Karena nggak gampang Bapak Ibu mengajak keluarga untuk menegakkan sholat, butuh kesabaran. Dan sholat itu sendiri ketika kita melaksanakannya harus juga butuh kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, baik perintah Allah yang merupakan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang bersifat ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Demikian pula amal ibadah, perintah-perintah yang wajib, yang tidak diatur secara rinci, yakni ibadah baik perkataan, perbuatan dalam rangka untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Jalla wa'ala, baik yang tersembunyi ataupun terang-terangan, semua itu pun harus dilaksanakan dengan sabar. Sabar termasuk juga yang kedua, yaitu ketika kita dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat. Apalagi bagi mereka yang dulu pernah melakukan perbuatan maksiat tersebut kemudian dia tobat. Lebih-lebih bagi orang seperti ini butuh kesabaran untuk menghadapinya. Jangan sampai dia terjerumus yang kedua dan ketiga dan seterusnya.
Kita diperintahkan untuk menjauhinya atau jangan mendekati. Karena begitulah karakter untuk menghadapi perbuatan dosa. Maka Allah kadang mengatakan fajtanibu, kadang mengatakan la taqrabu. Fajtanibu, jauhi. Contohnya seperti khomer, seperti judi, mengundi nasib. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Kadang demikian pula yang kedua, yakni dengan kalimat la taqrabu, sabar untuk tidak mendekati. Kalau tadi jauhi, karena bisa jadi posisinya sudah dekat, maka diperintahkan menjauh. Tapi ketika posisi kita ini sudah jauh, jangan kau dekati. Contoh perbuatan keji yang bernama zina. Kata Allah dalam surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. Karena posisinya masih jauh. Jangan dekat-dekat. Celah-celah menuju kepada perbuatan zina itu harus ditutup. Mulai dari apa? Wal ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Dua mata berzina, zinanya melihat. Wal udhunani yazniyan, dua telinga berzina, wa zinahuma istima', zinanya mendengar. Wal yadani yazniyan, dua tangan berzina, wa zinahuma al-batshu, zinanya meraba, memegang, berzina. Kaki, warijlaini yazniyan, dua kaki berzina, zinahuma yamshi, zinanya berjalan, atau al-hutta, melangkah ke tempat-tempat maksiat. Jangan dekati. Ini karakteristik perbuatan keji. Karena dekat, karena masih jauh, maka jangan kau dekati. Wal qalbu yazni, dan hati itu pun berzina. Wazinahu at-tamanni. Hati itu berzina, zinanya adalah berharap, menghayal, menginginkan sesuatu. Ternyata hati pun berzina. Nah, jangan celah-celah ini dibuka lebar, karena nanti peluang untuk menuju kepada perbuatan zina yang sebenarnya akan terbuka dengan jelas di hadapan kita. Nah, kita harus bersabar. Karena kadang-kadang kesabaran dalam menghadapi maksiat ini di zaman sekarang seperti ini butuh kekuatan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah, mungkin barangkali kita sudah akan tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka jangan lupa selalu minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, beri aku pertolongan agar aku selalu mengingatmu. Ala zikrika, dengan mengingat Allah, fa insyaallah kita akan mengingat hukum-hukumnya, mengingat ancamannya, mengingat betapa dahsyatnya siksa kubur, dahsyatnya siksa neraka. Mengingat Allah, termasuk juga wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga memperbaiki amal ibadah kepada engkau. Berdoa minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian sabar yang ketiga, as-sabru indal musibah. Bapak Ibu, tidaklah musibah yang menimpa diri kita, seorang mukmin harus memahami bahwa semua itu sudah tertulis di dalam kitab induk Lauhul Mahfuz. Kajian Islam.